Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Emrehori, program studi Teknologi Informasi dari Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk soalnya itu ada 5 poin, dan untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan definisi algoritma, terus menjelaskan definisi pemrograman, terus menjelaskan definisi flowchart dan pseudocode, dan yang terakhir yaitu menjelaskan 3 jenis looping dalam pemrograman. Oke, untuk definisi algoritma yaitu adalah sebuah langkah-langkah untuk memecahkan sebuah masalah dengan melalui 3 fase, diantaranya input, proses, dan output. Sedangkan pemrograman adalah sebuah proses penulisan sintaks yang tujuannya membuat program komputer. Program ini dapat berupa aplikasi, sistem operasi, permainan, atau perangkat lunak lainnya yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu atau memecahkan masalah. Oke, untuk definisi flowchart adalah representasi visual sebuah sistem dalam bentuk diagram, sedangkan pseudocode adalah representasi tekstual sebuah sistem dengan penjabaran yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi tidak terikat dengan sintaks apapun yang tujuannya agar mudah dibaca. Jenis-jenis looping yaitu ada 3 macam. Yang pertama, for di sini adalah sebuah perulangan yang biasanya digunakan ketika kita mengetahui jumlah perulangan yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu while. While adalah sebuah perulangan yang kita tidak tahu jumlah perulangan yang dibutuhkan dan proses akan berhenti sesuai dengan kondisi. Nah, terus yang ketiga yaitu do while. Untuk perulangan do while adalah sama halnya dengan while. Akan tetapi perbedaannya yang paling signifikan di sini terletak pada cara mengulangnya. While ketika akan melakukan pengulangan maka akan mengecek terlebih dahulu kondisinya. Sedangkan do while akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisinya. Untuk soal nomor 2 yaitu mengenai array, yang dimana soal-soalnya yaitu meliputi definisi semua dimensi, deklarasi semua dimensi, dan ilustrasi gambar semua dimensi. Sebelumnya untuk array itu sendiri terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, array dimensi 1. Array dimensi 1 yaitu sebuah array yang hanya memiliki 1 indeks untuk mengakses elemennya. Dan untuk deklarasinya yaitu tipe data, variabel, terus indeks, terus data, array 1, dan seterusnya. Dan untuk gambarannya saya mengambil gambaran seperti ini. Integer untuk tipe data, array untuk variabelnya, 2 untuk indeksnya, dan datanya yaitu 5398. Nah, jadi karena saya mengambil indeks 2, otomatis yang terbawah itu yaitu 5 dan 3. Terus yang kedua yaitu array dimensi 2. Adalah array yang memiliki 2 indeks meliputi baris dan kolom. Oke, untuk deklarasi dari array dimensi 2 yaitu tipe data, variabel, terus ada 2 indeks, yang pertama untuk baris dan yang kedua yaitu untuk kolom. Nah, untuk ilustrasi gambarnya yaitu saya menggunakan integer lagi untuk tipe data dan array sebagai nama variabel, dan saya di sini mengisi untuk indeks baris yaitu 2 dan indeks kolom yaitu 3. Nah, di sini untuk datanya yaitu karena di sini indeks untuk barisnya 2, ya otomatis ada 2 baris di sini ya. Dan untuk indeks 3 sebagai kolom ini menyesuaikan dengan kolom yang ada. Misalkan di sini kan 1, 2, 3 dan 6, 7, 8. Dan yang terakhir yaitu array dimensi 3. Array dimensi 3 ini memiliki 3 indeks yang terdiri dari baris, kolom, dan layar. Sebenarnya banyak perspektif tentang dimensi 3. Ada yang mengatakan bahwa untuk indeks yang pertama yaitu baris, dan indeks yang kedua itu isi baris, dan yang terakhir itu kolom. Sebenarnya untuk kali ini tidak ada kejelasan
yang benar itu yang mana bergantung pada perspektif masing-masing. Nah, untuk deklarasinya yaitu seperti biasa tipe data, variabel, indeks pertama untuk baris dan indeks kedua untuk kolom, dan indeks ketiga yaitu layer. Karena saya sebelumnya pernah riset bahwa indeks yang ketiga itu layer. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Integer, saya menggunakan integer, nama variabel array, dan indeksnya saya isi 2, indeks kolomnya saya isi 3, dan indeks layernya saya isi 2. Karena di sini ada 3 data, 3 baris data, maka data yang akan terambil yaitu 2, 3, 4, dan 7, 9, 8. Nah, untuk maksud dari lapisan itu sendiri, setelah saya riset, ada referensi yang mengatakan bahwa indeks yang terakhir itu ya sebagai layer. Nah, contohnya seperti ini. Untuk contohnya seperti ini, misalkan ada datanya 111, 112, 113, dan otomatis nanti di layer selanjutnya yaitu 211, 212, dan di layer selanjutnya yaitu 311 dan 312. Nah, untuk nomor 3 yaitu membuat program menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan area dimensi dengan ketentuan dan output sebagai berikut: nilai absen 10%, nilai tugas 20, nilai UTS 30, nilai UAS 40, dan rata-rata untuk grade A itu di atas 80, dan untuk grade B di atas 70, dan untuk grade C di atas 60, dan untuk grade D di atas 50, dan di bawah 50 yaitu grade E. Untuk pemrogramannya seperti ini. Saya menggunakan tipe data string untuk nama mahasiswa, dan integer di sini untuk arraynya, penampung array, dan double untuk nilai-nilai, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai sebagainya, dan char untuk grade. Kenapa saya di sini menggunakan double? Karena di dalam nilai itu biasanya ada desimal. Nah, untuk runningannya seperti ini. Misalkan masukkan jumlah mahasiswa 1, terus nama mahasiswa yaitu nama saya sendiri, kemudian, dan masukkan nilai absen misalkan 70, nilai tugas 80, nilai UTS 78, nilai UAS 78. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk program yang nomor 4 yaitu membuat program untuk menampilkan total tarif SKS berdasarkan jumlah mata kuliah yang diikutkan oleh mahasiswa. Seperti output di bawah dengan ketentuan tarif per SKS yaitu 200.000. Nah, untuk programnya saya menggunakan 2 tipe data, integer dan string. Dan string itu digunakan untuk nama, prodi, terus NIM. Dan integer itu digunakan untuk SKS, total SKS, tarif, terus total tarif. Programnya ketika di running kan seperti ini. Nama Fauzan, NIM 23592059, prodi TI, jumlah makul misalkan 2, masukkan mata kuliah Alpro 3, terus DPSI 3. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Terus yang terakhir yaitu mengapa debugging dan error handling perlu dilakukan oleh seorang developer. Nah, untuk jawaban dari nomor itu menurut saya pribadi yaitu karena error handling memiliki fungsi untuk mengatasi dan mengelola permasalahan pada sistem.
Begitupun dengan debugging yang memiliki fungsi untuk menemukan bug error pada saat sistem dibuat, yang pada intinya memudahkan developer ketika menghadapi masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.